Halo sahabat Citraland, ketemu lagi dengan saya Dion di review jujur ala Citraland Palembang. Nah, sekarang saya udah ada di salah satu klaster yang luar biasa nih pembangunannya. Jadi animo masyarakat Palembang di sini cukup besar, banyak pesanan rumah yang harus dibangun gitu ya. Nah, di klaster Inari. Dan saya berada persis di depan rumah contoh tipe Kasva, di mana ini merupakan tipe tertinggi dari rumah di klaster Inari. Jadi rumah ini itu teman-teman lebarnya 10. Nah, luas bangunannya itu di 208 meter persegi. Kemudian luas tanahnya itu di 260 meter persegi. Nah, rumah tipe Kasva ini teman-teman bisa lihat mengusung konsep klasik modern. Nah, kesan konsep klasik modern ini kelihatan dari permainan profilan. Profilan ini bukan sembarang profilan yang dibuat dari GRC ya teman-teman, tapi memang langsung dicetak di atas. Jadi memang itu langsung dicetak di lokasi. Artinya apa? Jadi profilannya pun juga lebih awet, sehingga fasad ini memang memberikan kesan yang lebih mewah di tipe-tipe rumah klasikan modern. Terus kemudian kalau kita lihat di paling atas itu, genteng yang dipakai itu adalah genteng keramik. Jadi genteng keramik itu genteng yang top kualitinya dari semua jenis genteng. Ada genteng beton, ada genteng metal, tapi kita di sini udah pakai genteng keramik. Terus kemudian carportnya nih teman-teman. Carportnya ini bisa mengakomodasi 2 mobil. Dimana kita tahu bahwa di Palembang ini yang namanya satu keluarga itu biasanya mobilnya lebih dari 1. Dan ini udah muat nih 2 mobil. Kemudian di sini dia pakai homogeneous style yang heavy duty. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau mobil teman-teman parkir di sini, pasti ini kuat. Terus dikasih pattern pola-pola. Jadi teman-teman kalau mau beli rumah mesti bener-bener cek spek-spek yang dipakai. Kalau memang ada harga, ada kualitas. Terus kemudian di sini nih teman-teman, ini memberikan kesan juga nih. Jadi kesan klasik modernnya kuat juga dari permainan list kaca-kaca yang ada di fasad. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kalau kita buat mau kayak gini nih repot nih teman-teman, karena kacanya per kotak-kotak ini biasanya potongan-potongan. Tapi karena sekarang udah kemajuan teknologi, jadi ini semua full satu kaca baru kita kasih hiasan list ini. Terus kemudian kalau kita lihat terasnya nih teman-teman, 1, 2, 3. Nah, ini terasnya tinggi nih. Kenapa sih terasnya tinggi? Karena sebetulnya rumah-rumah yang tinggi itu feng shui-nya bagus. Jadi rumah itu lebih tinggi dari jalan itu secara feng shui juga lebih bagus. Jadi energinya itu juga lebih bagus. Nah, kemudian nanti bangunan ini tinggi sebetulnya karena ada perlu pemanfaatan juga terhadap area tangga. Biasanya kalau rumah 2 lantai dia nggak naikin ketinggian bangunannya, itu nanti di area bawah tangganya itu terlalu sempit. Nah, di rumah ini nanti teman-teman bisa lihat di dalam itu area tangganya itu di bawahnya bisa dimanfaatkan jadi kamar mandi yang space-nya cukup luas. Nah, kemudian kalau beli rumah tipe Kasva ini dapat apa sih? Jadi kita juga udah dapat CCTV nih langsung. Nah, CCTV-nya itu nanti langsung menyorot ke depan rumah. Jadi secara keamanan, secara security itu jadi lebih baik. Terus kita lihat nih di sini teman-teman, bagian pintunya. Jadi kalau teman-teman beli rumah itu kan harganya macam-macam ya teman-teman. Nah, ini salah satunya dia menggunakan pintu yang kualitasnya udah top banget. Karena ini menggunakan solid engineering door. Kenapa disebut engineering? Nah, karena ini sudah di pabrik nih, pembuatannya di pabrik. Jadi secara bentuk, secara presisi dia lebih bagus. Terus kenapa dia solid? Karena memang ini isinya kayu solid. Jadi pintu itu ada macam-macam. Ada yang double teak wood, jadi itu seperti multi-pack. Ada yang honeycomb. Nanti kalau kita feel, kita ketika mengetok atau membuka itu feel-nya lebih ringan dan ringkih. Nah, kalau yang di sini nih bener-bener kokoh nih teman-teman. Terus untuk handle-nya, ini udah dapet yang namanya smart door lock. Tapi smart door lock-nya ini bukan biasa-biasa nih teman-teman nih. Jadi smart door lock-nya udah dapet kamera nih. Sehingga dari dalam sebelum buka pintu udah bisa lihat dulu nih tamunya nanti siapa. Sehingga tentunya juga lebih aman apakah memang dia tamu yang diundang atau Gojek misalnya. Jadi di sini bisa cek dulu di kamera, terus kemudian baru teman-teman bisa bukain. Yuk, kita masuk ke dalam.
Nah, jadi kalau udah masuk ke dalam sini, ini yang saya jelasin tadi nih. Jadi udah ada layarnya nih teman-teman. Jadi bisa lihat kameranya yang di luar itu tamunya siapa. Begitu kita masuk ke dalam rumahnya, itu kita langsung disuguhi area ruang tamu nih. Tapi di sini teman-teman, uniknya itu dia memisahkan antara private room sama public area. Jadi public space-nya di sini, tapi nggak terlalu tertutup. Jadi konsepnya itu tetap open space. Cuman antara tamu dan ruang untuk keluarga itu diberikan pemisah, seperti kisi-kisi ini. Kita lihat lagi nih teman-teman, di sini ada skylight void. Nah, keren banget nih. Jadi di atas itu ada kaca, tuh kaca. Jadi secara pencahayaan, biasanya nih kalau rumahnya besar, itu karena langsung semuanya ditutup 2 lantai, jadi ini bener-bener areanya itu gelap dan lembab. Nah, di sini itu udah ada area untuk cahaya masuk, jadi penerangannya pun tanpa lampu tuh udah cukup sebenarnya kalau siang hari. Terus kemudian ini juga bisa dimanfaatin buat taman dalam rumah, atau bisa juga buat arena bermain anak, bisa punya anak kecil tuh. Terus ini sebetulnya ruang peralihan nih teman-teman. Jadi ini udah dari conwood, ini bagian dari rumah ini. Fungsinya sebetulnya kalau secara desain itu adalah ngatur lalu lintas dari si penghuni. Jadi area-area seperti ini itu dibuat kosong dan lega karena ini merupakan jalur lalu lintas untuk si penghuninya. Yuk kita lihat lagi yang menarik lagi. Nah di sini nih teman-teman, konsepnya itu betul-betul open space. Dan penataan interiornya tuh pas banget sehingga kesan luxe sama mewahnya tuh dapet. Jadi ini ada dapur, tapi yang mengusung konsep open space, jadi dapur sama ruang keluarga itu nggak ada pemisah, sehingga kumpul jadi satunya saat makan, saat bercanda sama keluarga, menikmati acara TV, itu semuanya bisa di sini. Nah, terus yang unik lagi nih teman-teman, itu kita punya halaman belakang gede banget. Jadi ini karena ini lebarnya 10, terus luas tanahnya 260, ini ada pintu geser ini teman-teman. Jadi bisa digeser. Jadi kalau teman-teman butuh space yang lebih gede, atau teman-teman punya ide nih, pengen bikin gazebo, pengen bikin kolam renang, itu bisa banget nih di sini. Dan kebetulan di tipe Casva ini itu sudah menyediakan salah satu alternatif tipe yang namanya Casva Gana, itu sudah include sama kolam renangnya. Kebetulan di rumah contoh ini adalah tipe yang exclude kolam renang. Dapurnya ini luas, kemudian dia itu sudah memperhitungkan level nih antara level tempat cuci sama level tempat masak. Terus paduan antara warna menggunakan krem, terus kemudian marmer, ini menjadikan dapurnya ini lebih kesannya luxe, mewah gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang suka masak, suka di dapur, suka nyoba-nyoba kue, itu tuh enak banget di sini. Dan ini kita juga udah perhitungin ada area buat taruh kulkas nih, teman-teman. Jadi kulkas bisa ditaruh di sini atau bahan-bahan masak. Selain itu, ini juga ruangan pemisah untuk nantinya teman-teman kalau ada ART. Biasanya rumah segede ini nih punya ART. Di sini udah ada nih ruang tidur, jadi untuk pembantu. Terus kemudian ini buat janitornya, ruang cuci, sama ini kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Terus kita juga punya akses nih satu lagi dari dapur, bisa juga ke taman. Nah, ini nih ruangan favorit saya. Jadi di sini nih ruang keluarga, bisa nikmatin hiburan multimedia dan juga bisa bersantai sambil nikmatin udara dari luar. Jadi udara seger, aliran udaranya sehat banget. Jadi ini nyaman banget sih di sini tuh. Terus kemudian biasanya nih kalau
istri masak gitu. Jadi kita masih bisa berbincang karena nggak terlalu jauh. Jadi saya bisa ngelakuin aktivitas di sini dan istri bisa melakukan aktivitas di dapur sambil nyiapin tempat makan gitu ya teman-teman. Terus ini unik lagi nih teman-teman, kalau teman-teman punya interior, biasanya rumah-rumah itu pakai yang namanya wall panel atau molding nih. Jadi nggak polosan cuma wallpaper, tapi teman-teman juga bisa kasih aksen seperti ini, sehingga menambah kesan dari fasadnya itu sudah klasik modern, di dalamnya juga tambah lagi klasik modern gitu. Dan ada lagi yang unik yang nggak biasa itu di rumah contoh ini tuh plafonnya pakai wallpaper teman-teman. Kita bisa lihat nih. Jadi di bagian atasnya itu ada wallpaper yang ngeblok plafonnya. Selain dia menggunakan drop ceiling, dia juga punya wallpaper. Jadi namanya wall tapi dipasangnya di plafon. Ternyata hasilnya unik banget teman-teman. Karena jadi ngelihat ke plafon tuh nggak ngebosenin. Apalagi ini ada lampu gantung nih. Lampu gantungnya tuh mewah gitu, ala-ala diamond, ditambah dengan background yang berpattern abstrak tapi nggak norak. Ini bagus banget sih. Jadi teman-teman kalau mau bikin rumah yang kayak gini nih, ini bisa jadi salah satu referensi. Makanya teman-teman bisa nih main ke Citraland Palembang buat lihat rumah contoh. Nah kalau tertarik, teman-teman juga bisa langsung beli ke kantor pemasarannya. Teman-teman masih ingat kan tadi saya mention di awal di teras itu ada tinggi bangunan. Jadi bangunan kalau tinggi itu secara energi Feng Shui itu lebih positif karena posisinya lebih tinggi dari jalan. Nah, itu juga selain itu ada gunanya juga teman-teman untuk memanfaatkan jadi posisi tangga dan posisi kamar mandi. Nah, kalau kita tidak menaikkan bangunan, sebetulnya pada saat kita kamar mandi tetap nih, jadi space untuk tangganya kamar mandi ini berkurang. Nah, kalau ini kan lega banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa rasain nih space di bawah tangga ini dimanfaatkan untuk kamar mandi, tapi nggak kerasa dia itu di bawah tangga. Jadi tetap lega banget. Coba kita lihat ke kamarnya ya. Di sini itu di lantai satunya juga ada master bedroom. Nah biasanya master bedroom ini buat mertua, buat orang tua. Jadi dia nggak perlu naik ke atas. Dan master bedroomnya ini gede banget teman-teman karena ada walk-in closet sama kamar mandi dalam juga. Nah ini posisinya nih. Terus aksennya yang dipakai dia itu adalah aksen mewahnya dapat dari kesan goldnya ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman trennya interior yang sekarang itu biasanya ada aksen-aksen itu yang menggunakan gold plate kayak gini. Sehingga paduan antara kain dengan fabric dengan gold ini jadi suatu padanan yang cantik tapi kesannya mewah. Bisa juga kalau nggak teman-teman pakai padanan antara gold sama wood atau sama kayu. Habis itu dari kamar ini masih ada lagi yang namanya wardrobe nih, walk-in closet. Jadi kita naruh-naruh wardrobe sini, mau ganti baju, terus kemudian misalnya mau dandan, mau naruh perhiasan-perhiasan, semuanya bisa di sini. Dan di sebelah kanannya itu adalah kamar mandi. Kamar mandinya udah ada wastafel, kemudian ada shower screen lengkap. Jadi buat orang tua mertuanya yang tinggal di sini pasti seneng banget, karena biasanya di lantai satu itu kamarnya hanya untuk tamu, jadi terbatas banget. Tapi di tipe ini kamarnya untuk yang lantai satu ini udah gede banget, jadi kita sebutnya sebetulnya juga master bedroom sih, karena udah lengkap sama walk-in closet sama kamar mandi dalam. Yuk kita coba ke ruangan yang lain. Nah yuk kita naik ke lantai 2. Sebelum kita naik ke lantai 2, itu area tangganya tuh lebar banget nih. Jadi kebanyakan rumah juga karena maksain space, itu ruang tangganya jadi diperkecil dan dikorbanin. Tapi di sini nih masih dapat lega banget ruang tangganya. Terus di sini ada railing tangga pakai stainless. Terus ini hand railingnya menggunakan kayu dengan cat buko nih. Nah untuk tangganya sendiri menggunakan lantai conwood, dari conwood nih, conwood dengan finishing motif kayu. Kita ke master bedroom yang lantai 2. Jadi kalau tadi di lantai 1 ada master bedroom, lantai 2 ada lagi nih master bedroom nih.
Nah, ini dia. Jadi karena rumahnya klasik modern, nah jadi interiornya disesuaikan juga klasik modern. Dari mana teman-teman lihatnya nih? Dari mainan panel-panel lagi nih, panel-panel wall moldingnya itu kesan klasiknya dapat. Terus kemudian pilihan wallpaper. Wallpapernya tuh berpola, tapi dia tuh sebetulnya abstrak. Jadi nggak ngebosenin gitu ya. Jadi kayak kita kayak ngeliat lukisan aja. Ini pilihan wallpapernya menarik sih. Nah, terus di sini ada wardrobe. Buat walk-in closet juga wardrobe. Jadi seperti yang di lantai 1 tadi ada wardrobe. Jadi kalau mau berias atau terus kemudian mau ganti baju segala macam itu ada di sini. Dan ada satu pintu ini bisa akses ke balkon. Nah, ini balkonnya. Jadi buat yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka udara segar bisa juga bertaman di sini nih. Kasih tanaman, kasih tempat duduk, terus kemudian berjemur gitu ya. Ini pasti seru banget sih. Jadi memang kelebihannya di tipe Casva ini salah satunya adalah ada balkon yang luas di lantai 2. Ke kamar mandinya yuk. Nah, kamar mandinya nih teman-teman bisa lihat udah ada bathtubnya. Jadi di sini ada bathtub. Terus setiap rumah Casva ini udah dapet yang namanya shower screen. Shower screen ini kaca pembatas untuk area basah sama area kering. Nah, terus ini udah pakai marmer nih. Marmer. Kemudian untuk wastafelnya, terus motif HT-nya juga patternnya itu abstrak. Dia itu sebenarnya nggak nyatu. Jadi nggak terlalu, karena kalau teman-teman punya motif keramik yang untuk dinding itu memang sebaiknya untuk mengakali ruangan itu bisa kelihatan luas, itu pemasangannya adalah horizontal. Jadi kelihatan nih alur-alurnya horizontal nih. Tapi uniknya apa? Sebetulnya horizontalnya ini nggak ada yang nyatu. Nah, kalau biasanya keramik itu teman-teman yang beli itu pattern. Jadi ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Jadi kayaknya garisnya itu bener-bener membuat kita bosen gitu ya. Nah, di sini tuh pilihan opsi keramiknya itu bener-bener dia kayak abstrak, kayak wallpaper yang dipakai tadi. Jadi kesannya itu handmade gitu ya, custom. Jadi polanya, patternnya mantep lah. Kita lihat ke ruang anak yuk. Nah, ini ada 2 kamar lagi. Satu buat kamar anak pertama. Temanya cukup pas. Jadi ruangannya cukup luas. Udah ada meja belajar. Terus ada kursi. Ini bisa buat tidur 2 orang. Ini udah ada rak. Jadi secara kebutuhan ruang ini udah pas banget. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih banyak banget penempatan dari tadi jendela-jendela. Apa sih fungsinya? Sebetulnya jendela-jendela ini fungsi banget ketika teman-teman itu butuh cahaya dari luar, satu. Kedua, kalau misalnya mati lampu, mati listrik, atau masalah sama AC, itu semua jendela bisa dibuka. Jadi sirkulasi udara itu jalan terus, sehingga apa, rumah di dalam ini seger gitu ya. Nah, ini ruang anak yang kedua. Ini juga sama, bisa ditaruh meja, kemudian bisa ditaruh lemari, bednya bisa 2 orang, dan ini bagian jendela ini nambah banyak cahaya yang masuk, bisa dibuka sehingga udara tuh. Ini tadi yang kita lihat dari lantai 1 bawah nih. Tadi yang saya bilang ada skylight, ada void nih. Ini void, kemudian ada cahaya masuk dari atas. Atasnya itu kaca.
Jadi kacanya udah dipasang melebihi dinding, jadi nggak mungkin bocor, tapi boleh cahaya masuk ke dalam area ruang lantai 1. Lantai 2 pun kerasa nih, kita nggak nyalain lampu di sini, tapi cahayanya enak banget. Di sebelahnya ini adalah kamar mandi yang bisa dipakai bareng-bareng buat anak-anak. Jadi memang ini konsepnya kamar mandinya yang ini di luar. Dalamnya sama aja sih. Dalamnya sama aja, standar kamar mandi, motifnya juga patternnya sama, abstrak tadi. Ada wastafel, kloset, kemudian shower screen, sama shower buat mandi. Nah, teman-teman, semua rumah di Citraland ini udah pakai smart home system. Jadi, kayak gini. Tinggal sekali sentuh, udah nyala. Nah, teman-teman bisa atur kapan timernya juga, kapan nyala, kapan mati dari smartphone teman-teman. Termasuk akses dari door lock yang CCTV tadi juga bisa diakses. Jadi semua sistemnya terkonek dalam satu internet. Nah, terus kita di ruang tamu nih. Ini nih cozy banget nih teman-teman. Di situ dia ngakalin pakai yang namanya cermin. Jadi memang ruangnya terlihat lebih luas lagi. Terus kemudian penggunaan seperti marmer, motif gold. Ini menjadi pilihan-pilihan sih kalau biasanya dipakai di rumah-rumah yang mewah gitu ya. Sehingga kelihatannya lebih elegan, lebih luxe. Terus terakhir itu pemakaian lampu-lampu yang gantung. Jadi kalau di ruangan itu belum ada lampu gantungnya, itu kesan mewahnya itu belum dapat gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pasang nih, dimana simbol lampu gantung ini jadi hiasan yang sangat menambah daya tarik dari sebuah rumah. Mungkin itu aja review jujur ala Citraland kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dah.